Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Biologi Edukasi. Kali ini Biologi Edukasi akan membahas mengenai bioteknologi modern kelas 9 SMP, IPA SMP ya. Kelas 9. Video kali ini disponsori oleh SMK Yayasan Farmasi Semarang, Sekolah Kejuruan Farmasi yang ada di Semarang, salah satu sekolah terbaik di Jawa Tengah. Salah satu bioteknologi modern adalah dalam rekayasa genetik, yaitu yang dinamakan dengan cloning. Nah, cloning yang sudah pernah berhasil dilakukan adalah cloning yang dilakukan pada yang namanya domba Dolly. Jadi domba Dolly ini dibuat dari teknologi cloning, di mana di dalam pembuatan domba Dolly ini nanti melibatkan dua buah individu dari domba tanpa melalui proses fertilisasi atau pembuahan. Jadi pembuatan domba Dolly ini tanpa melalui proses fertilisasi. Nah, di sini ada dua buah domba dalam proses pembuatannya. Yang pertama adalah pada domba yang pertama ini semuanya betina. Jadi ini betina, kemudian ini juga betina. Nah, domba yang pertama ini yang diambil adalah sel telur. Nah, ini ya, jadi yang diambil adalah sel telur. Kemudian domba ini ada nukleusnya. Domba yang betina yang kedua nanti yang diambil adalah sel, jadi ini adalah sel telur. Yang kedua adalah sel yang diambil dari kelenjar mamai atau kelenjar susu. Setelah diambil dua-duanya, pada sel telur ini, nanti nukleusnya itu akan dihilangkan. Jadi ini adalah nukleus yang tengah ini adalah nukleus. Nah, pada prosesnya, nukleus ini nanti dibuang, sehingga nukleus ini nukleus dikeluarkan, ini tidak digunakan. Sel, jadi dia tidak memiliki inti sel, hanya membran selnya saja yang diambil. Sedangkan pada sel mamai ini, pada betina ini, kemudian ini disatukan dengan sel ovum. Dengan cara, jadi ini disatukan, di combine namanya. Setelah ini disatukan, maka nanti sel ini akan terjadi proses yang namanya blastosit ini. Jadi terjadi perkembangan menjadi yang namanya blastosit ini. Setelah disatukan antara sel mamai dengan sel telur, maka nanti di dalam blastosit ini akan terbentuk nukleus yang dari sel mamai. Jadi di dalam dari blastosit ini sel ovumnya kosong, kemudian yang dimasukkan ke dalam sini nanti ketika sudah disatukan, nukleusnya itu berasal dari sel mamai.
Setelah itu blastosit akan berkembang. Nah, ini adalah blastositnya. Jadi blastosit itu ketika sudah mencapai tahapan yang memiliki bentuk seperti ini, kemudian setelah itu dimasukkan lagi ke dalam rahim dari domba ini, atau yang dinamakan dengan uterus. Maka dari di sini the blastocyst is placed in the uterus of surrogate egg. Jadi blastocyst ini setelah menjadi blastocyst baru dimasukkan ke dalam domba lagi. Nah, setelah itu proses selanjutnya ketika di dalam uterus kemudian blastocyst akan berkembang menjadi janin dari domba. Nah, lahirlah yang namanya domba Dolly ini. Jadi itu tahapannya. Jadi ada 2 buah domba. Yang pertama adalah domba yang diambil sel telurnya. Kemudian yang satu adalah domba dari yang diambil adalah sel mamai. Kemudian disatukan sehingga sel ovum ini di dalamnya mengandung sel nukleus dari sel mamai. Kemudian berkembang menjadi yang namanya blastosit ini. Setelah sampai pada tahap blastosit, baru dimasukkan ke dalam uterus dari domba lagi. Otomatis karena dia punya uterus, maka domba yang ini adalah domba yang betina. Setelah itu berkembang menjadi janin dan terbentuklah yang namanya domba Dolly. Jadi itu proses bagaimana terjadinya cloning terhadap domba Dolly. Nah, jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.